Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada para jamaah, Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati dan dimuliakannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pada malam hari ini jihad di nafsi, berkorban waktu dan tenaga untuk menghadiri majelis yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kami mulai, kami ingin mengingatkan bahwa di sini kita belajar bersama. Jadi saya pun juga masih belajar untuk menyampaikan apa yang sudah diajarkan para guru-guru kami terdahulu. Sebelum kami mulai, tegur sapa untuk kabar Bapak Ibu, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah makomnya kepada tubuh yang kemarin sudah kita terangkan, harus kita syukuri dengan cara terus meningkatkan ibadah di dalam kewajiban kita yang 5 waktu dan kewajiban kita untuk selalu mengingat Allah di setiap hembusan nafas kita. Alhamdulillah kalau sehat, mudah-mudahan zahir batin pun sehat. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Karena dengan ketakwaan itu kita termasuk di dalam orang-orang yang dikatakan Allah, orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah malam ini sepertinya keberkahan meliputi majelis kita. Malam ini kita bertema Isra Mi'raj. Jadi bagaimana selama ini kita mampu mengambil hikmah daripada Isra Mi'raj itu sendiri sebagai panduan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bagaimana secara paripurna kita berjumpa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara terang benderang dan nyata. Ya. Jadi kilas balik seperti apa yang sudah selalu disampaikan ceramah-ceramah, saya pastikan Bapak Ibu sudah menghafalnya. Jadi kita mengambil hikmahnya ketika dikatakan tahun kesedihan, istri Nabi Sayyidah Khadijah dan pamannya Abu Talib meninggalkan Nabi. Ketika itu pula kesedihan menghampiri Nabi kita. Karena tidak ada lagi yang mendampingi dan tidak ada lagi yang menjaga Rasulullah untuk mengawal dakwahnya di kota Mekah, ya. Karena hanya istri dan pamannya waktu itu yang memberikan dukungan secara penuh. Ketika kesedihan, pulang ada istrinya yang selalu memberi semangat. Ketika ada kaum yang mencaci maki dan ingin menyakiti Rasulullah, pamannya lah yang menjadi benteng perisainya.
dan mereka berdua berpulang secara bersamaan di tahun yang sama, di tahun kesedihan. Ini nanti yang pertama kita ambil hikmahnya, bagaimana kita mengambil hikmah ilmu untuk kita bersikap kepada sesama manusia. Ketika kesedihan itu, Allah ingin menguji keimanan Rasulullah. Apakah masih mempunyai kekuatan di dalam istiqomah untuk berdakwah. Karena di Mekah ketika istri dan pamannya, dakwahnya semakin ditentang, semakin dimusuhi, semakin dikucilkan. Alhamdulillah Nabi kita terus semangat di dalam berdakwah untuk menjaga dan menerangi serta menyelamatkan umat pada waktu itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencoba berdakwah ke negeri Taif yang jaraknya 100 km dari Mekah. Waktu itu Rasulullah masih berjalan kaki. Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu, ya, 100 km berjalan batis. Kalau tidak iman takwanya kuat, tidak akan mungkin dijalani. Beliau mengajak anak angkatnya beserta untuk berangkat ke negeri Taif, Zaid bin Arizam, dengan harapan mungkin di Taif dakwahnya diterima dengan tenang, dengan damai, dan dengan baik. Itu harapan Rasulullah untuk mendatangi negeri Taif. Tetapi harapan itu ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Masih ingat ya Bapak Ibu apa yang diperbuat warga Taif waktu itu? Tidak sesuai dengan harapan, ternyata justru selain dicaci maki, justru selain dimusuhi, Rasul pun dilempari batu. Masih ingat ya? Sampai berdarah-darah. Lalu selama 10 hari Rasulullah berdakwah, Rasul kemudian mengajak anak angkatnya ini untuk menjauh ke satu kebun kurma. Disitulah ketika istirahat Rasulullah didatangi malaikat Jibril. Masih ingat ya Bapak Ibu? Singkat cerita, malaikat Jibril menawari bantuan. Karena wahai engkau Rasulullah ialah kekasihnya Allah Ta'ala. Engkau ialah Nabi dan doamu pasti diijabah. Ketika engkau menghendaki, dengan sekejap gunung-gunung di Taif ini akan aku angkat dan aku timpakan kepada mereka. Tapi Rasulullah mengatakan, jangan wahai Jibril, mereka menyakitiku, mereka memusuhiku karena mereka belum mengetahui jati diriku dan mereka belum mengetahui kebaikan yang ada di dalam agama Islam. Jadi di sini pelajaran yang pertama ialah Rasul ingin mengajarkan bahwa ketika kita berdakwah, ketika kita menyampaikan kebenaran, menyampaikan nasihat, hidayah, petunjuk jalan kebenaran, di situ
kita pasti akan mendapatkan ujian dan cobaan. Karena tidak semua kebenaran yang kita sampaikan akan diterima dengan baik. Ada kalanya kebenaran diterima dengan fitnahan. Kebenaran diterima dengan cacian, dengan kritik, dengan permusuhan. Di situ Rasul mengajarkan bahwa aku di sini bukan untuk menyakiti mereka, wahai Jibril, bukan untuk melaknat atau membinasakan mereka dengan doaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tugasku ialah mendidik mereka untuk mempunyai akhlakul karimah, untuk mempunyai akhlak budi pekerti yang baik dan luhur. Disinilah Rasul mengajarkan melalui peristiwa yang besar itu, yang nantinya menjadi asbab Rasul diundang oleh Allah untuk mi'raj kepadanya, ialah dengan kemuliaan hati Rasulullah menghadapi umat. Jangan engkau balas keburukan mereka dengan membalas dendam. Padahal engkau mampu, wahai Rasulullah, diijabah doamu. Engkau adalah kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu kita ketika menyampaikan seperti perjuangan Rasulullah, ketika kita tidak diterima dengan baik oleh orang lain, maka kita tidak boleh sakit hati, tidak boleh cemberut. Kita merangkul, bukan memukul. Kita belajar menyayangi, bukan saling membenci. Itu ajaran Rasulullah. Kita saling baik sangka, bukan saling berburuk sangka. Sampai Rasulullah kakinya berdarah-darah, Bapak Ibu, dilempari batu. Kalau sekarang ini mungkin kita hanya dicaci maki, mungkin hanya difitnah, mungkin hanya mereka berbicara di belakang kita, belum seberapa. Kalau kita seperti zaman Rasul dilempari batu, mungkin kita ambil parang mungkin. Kita harus meneladani. Sebelum di-Isra Mi'rajkan, inilah yang menggetarkan aras. Inilah yang menggetarkan langit. Keluhuran akhlak Nabi. Karena tugasmu, wahai Rasulullah, kata Allah, hanya menyampaikan kebenaran, hidayah, petunjuk, jalan keselamatan. Karena Allah sudah memberikan dua jalan, jalan surga dan jalan ke api neraka. Sungguh amat beruntung bagi mereka yang mendapatkan hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka memilih hidayah, jalan petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, jangan engkau sakit hati, jangan engkau kecewa, karena engkau bukan Tuhannya mereka. Engkau bukan Tuhannya orang-orang negeri Taif. Karena aku, kata Allah, aku Tuhan mereka, Tuhan seluruh alam, Tuhan yang mampu memberi hidayah kepada hati yang sedang gelap dan terkunci. Nah, jadi tujuan dan maksud Rasulullah untuk memberikan kita kekuatan batin. Ketika kita menasihati orang dengan maksud kita baik pula, tetapi kita jangan terlalu berharap orang itu seperti apa yang kita harapkan.
karena hidayah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sakit hati, jangan kecewa ketika dakwah kita tidak diterima, karena itu sudah sunnahnya. Jangan selalu kita mendikte seakan-akan kita ini Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai seluruh cerita hamba-hambanya. Tuhan ingin melihat siapa yang paling sempurna amal kebaikannya. Tuhan ingin melihat seberapa sempurna keimanannya setelah di negeri, di alam kesucian atau di rahim ibu. Ketika kita sudah ma'rifatullah, kita sudah bersahadat, kita sudah bertemu dengan Allah. Begitu dilahirkan ke alam dunia, Allah menjabarkan dunia ini untuk ujian dan cobaan keimanan kita. Engkau akan berpaling atau teguh di dalam pendirianmu, berpegang teguh kepadaku, kata Allah. Jadi dunia ini hakikatnya ujian dan cobaan kepada kita. Kita ini dilihat siapa yang paling baik, siapa yang paling kuat keimanannya. Karena kita sudah bertemu Tuhan di alam kesucian, sudah bersahadat, sudah menyatakan Tuhan adalah Rob kita. Di sini kenyataannya kita dinilai, Bapak Ibu, yaitu tadi seperti yang terjadi di negeri Taif. Rasulullah masih mempunyai harapan. Mudah-mudahan, wahai Jibril, aku masih mempunyai harapan. Ketika mereka tidak beriman hari ini kepadaku, mudah-mudahan anak-anaknya nanti beriman. Kalaupun anak-anaknya belum beriman, mudah-mudahan cucu-cucunya yang beriman. Kalaupun cucu-cucunya belum beriman, mudah-mudahan cicit-cicitnya nanti yang beriman. Jadi Rasulullah pulang dari negeri Taif ini tadi, yang seharusnya manusia yang wajar pasti akan merasakan kecewa, betul? Seperti kita contohnya ketika kita berdakwah ke teman kita, saudara kita, keluarga kita, ketika tidak diterima, perasaan hati bagaimana? Sakit hati, kecewa, ya. Tapi Rasul justru sebaliknya. Pulang dari Taif, ketika mendapati dakwahnya ditolak, ketika mendapati kedatangannya dibalas dengan siksaan, pulang dengan luka 100 km, pulang jalan kaki dengan kaki yang berdarah-darah. Rasulullah membawa ketenangan. Masya Allah. Bagaimana Rasul membawa pulang ketenangan setelah disakiti? Rahasianya ialah Rasulullah sudah melihat seluruh kejadian dengan kekasapan hati. Karena tidak akan bisa, tidak akan mampu warga Taif melempari Rasulullah, mencaci maki Rasulullah, memusuhi Rasulullah tanpa kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak akan mampu melempar kalau tidak ada kodrat, keinginan dan kehendak. Orang tidak akan mampu melempari dengan sesuai targetnya kalau tidak mempunyai penglihatan basornya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tidak akan mampu berbuat seperti itu karena kalau tidak ada daya hidup atau hayat dari Allah Subhanahu
wa ta'ala. Dan tidak akan sampai siksaan itu kalau tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya Rasulullah sudah mampu melihat kehadiran Allah di setiap fiilnya, setiap gerak manusia. Ternyata Rasul sudah kasap hatinya, karena hati Rasul sudah jernih dan suci. Karena di situ Allah ingin menguji keimanan Rasulullah. Ketika Rasulullah ingin berdakwah, menerangi umatnya, memberi pencerahan, apakah betul keimanannya itu tadi? Sekuat apa kekuatan ketakwaannya? Disitulah Rasul ingin mengajarkan kepada kita, khususnya kita di akhir zaman ini, jangan mudah sakit hati, jangan mudah membalas. Kita ini umatnya Rasul, jangan membuat sedih beliau. Sesama umat saling bermusuhan, saling mencela. Maka Allah mengatakan, wahai orang yang masih mempunyai keimanan di dalam hatimu, jangan engkau saling mencela dengan saudaramu. Sekarang kan banyak orang bermusuhan sesama saudara seimannya. Tapi kita harap kita sudah mampu melihat kehadiran fi'ilnya Allah di setiap perbuatan hambanya. Di situ insya Allah kita akan selalu melihat ujian dan cobaan yang datang kepada kita sebagai bentuk Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Allah ingin menguji keimanan kita. Di alam kesucian kita menyatakan bertuhan dengan Rob yang sebenar-benarnya. Tapi ketika kita dizohirkan ke alam dunia, banyak manusia berpaling, Bapak Ibu. Banyak manusia yang menuhankan hartanya. Banyak yang menuhankan istri, suami, ataupun anaknya. Lupa kepada dirinya, lupa kepada Tuhannya, lupa akan tugasnya sebagai hamba Allah di muka bumi ini. Ini yang perlu kita garis bawahi sekarang. Bagaimana umat ini menjadi rahmatan lil alamin. Kalau saling mencela, mencaci maki, saling memusuhi, salah paham sedikit, blokir-blokiran. Salah sedikit saling menghindar dengan berbagai alasan. Berselisih paham, saling berdiaman, tidak bertegur sapa. Direnungi masing-masing. Kita ini mau berpulang ke rahmatullah, kewajiban harus membersihkan hati, harus dewasa. Perbuatan-perbuatan yang saya sebutkan tadi itu perbuatan sifat kekanak-kanakan. Kekanak-kanakan itu kan seperti itu. Sedikit-sedikit musuhan, nanti tidak lama nanti baikan lagi. Belum dewasa spiritual, pencerahan yang ada di dalam batin kita, menandakan masih kotornya kolbu kita, Bapak Ibu. Merenung, apakah kita sudah bersyukur setiap hari? Sama Allah Ta'ala ini diberi hidup, diberi napas, kok tidak ada syukurnya? Itulah. Kalau orang bersyukur, tidak akan mau memusuhi orang. Karena di sebalik orang itu, kita melihat zat dan sifat Tuhan. Tidak mudah kita membenci.
Tapi ya inilah yang terjadi kepada kita sebagai bentuk ujian dan cobaan, karena Allah ingin melihat seberapa besar tekad keyakinan kita untuk berdakwah, menyampaikan kebenaran, untuk menyampaikan hidayah dan jalan petunjuk kebenaran menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditolak, dicaci maki, dimusuhi, dihindari, jangan sakit hati, tetap istiqomah. Karena itu yang mencontohkan Rasulullah. Jangan ketika tidak diterima kita kecewa, jangan. Rasul pulang dari negeri Taif, kita bayangkan loh, kakinya luka Bapak Ibu, 100 kilometer. Harusnya membawa dendam, kekecewaan, tapi Rasul justru sebaliknya, membawa ketenangan karena tawakal sama Tuhan. Sudah terlihat, ternyata semua yang terjadi ini tadi bentuk ujian dan cobaan dari Allah untuk melihat seberapa kekuatan iman kita untuk menyampaikan dakwah kebenaran itu tadi. Nah, kita dikritik sedikit, dijauhi sedikit, diblokir, dihindari, lalu patah semangat, lalu nggak ngajar, nggak dakwah lagi. Tidak boleh seperti itu. Kita sudah diberi suri tauladan oleh junjungan Nabi besar, bahwa itulah yang terjadi sebagai ujian dari Allah Ta'ala. Ketika kita melihat seluruh ujian dan cobaan ternyata kasih sayang Tuhan, maka di situ kita tetap baik sangka. Tuhan ingin menggembleng, membentuk karakter kita, keimanan kita, Bapak Ibu. Pulang membawa ketenangan karena sudah mampu melihat seluruhnya ternyata kehendak Tuhan yang Maha Esa. Oleh sebab itu, ini sebagai suri tauladan bagaimana kita menghadapi di masyarakat nantinya. Tidak mudah cemberut, tapi selalu tersenyum. Kalau kita dimusuhi, ikut cemberut, nah nanti timbul permusuhan. Tetaplah tersenyum, tebar kebaikan. Itu yang pertama. Pun Rasulullah tidak berhenti di situ saja, Bapak Ibu. Ketika pulang ke Mekah, justru diboikot. Tidak boleh membelanjakan makanan dan minuman kepada umatnya Rasulullah. Pulang itu justru diboikot, Bapak Ibu. Jadi Rasul dengan umatnya kesusahan selama 2 bulan. Makan susah, minum susah, Bapak Ibu. Dikucilkan oleh orang Mekah. Masya Allah, ujiannya luar biasa, Bapak Ibu. Kita ini tidak ada apa-apanya. Oleh sebab itu kuatkan hati kita. Sampai umatnya Rasulullah itu yang dimakan, Bapak Ibu, lumut-lumut yang dikumpulkan, itu yang dimasak. Itu yang menjadi penghilang kelaparan mereka. Setelah sampai di puncak kesedihan itulah, maka Rasulullah mendapat undangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bermi'raj. Untuk berjumpa kepada Tuhan. Di sini yang kita kaji ialah mi'raj secara batiniah. Karena Rasul mengajarkan, barang siapa ingin bertemu Tuhan, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Jalannya ialah tiada lain
mengikuti syariatnya. Tidak akan sampai kepada Allah Ta'ala orang yang meninggalkan syariat yang diajarkan dari junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Dan yang kedua, sebelum Isra Mi'raj, maka Rasul itu mengajarkan umatnya melalui cerita. Beliau dibersihkan dulu hatinya. Di dalam artian, barang siapa ingin menuju kepada Tuhannya, tidak bisa kompromi lagi. Artinya wajib dan harus kita membersihkan hati ini dengan istiqomah melalui zikir kepada Allah. Itu harus istiqomah Bapak Ibu. Karena sedikit penyakit atau nifak batin ada di dalam hati, maka tidak akan kita sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyakit hati yang kita katakan 4 nafsu ketika kita masih serakah terhadap dunia, cinta kenikmatan dunia, menjadikan kenikmatan dunia ini sebagai Tuhan kita, tujuan kita. Di situ maka kita wajib membersihkan dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sekarang banyak yang menuhankan kenikmatan dunia Bapak Ibu. Apa yang dijamin Tuhan justru diragukan. Tuhan sudah menjamin rezeki manusia, tapi banyak manusia meragukan jaminan Tuhan. Kerja setengah mati katanya, banting tulang, siang malam. Tetapi di dalam pekerjaannya selalu risau dengan rezekinya. Bekerja itu merupakan kewajiban. Tapi di dalam bekerja hatimu kemana? Gitu loh. Apakah engkau tetap ragu apa yang dijanjikan Tuhan? Kan seperti itu. Barang siapa yang betul tawakalnya, maka dia akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masalah al-wamah ini tadi Bapak Ibu. Al-wamah. Oleh sebab itu, kebanyakan kita menasihati orang, kalau tidak bersih hati kita, maka yang keluar bukan kebaikan. Karena masih kotornya hati kita. Karena pintu al-wamah adanya di mulut kita. Dan mulut kita itu mengeluarkan cahaya yang gelap ketika hati kita masih bagaimana mau menerangi orang, bagaimana mau nasihati orang. Ketika kata-kata kita pun dipenuhi dengan kegelapan, al-wamah di mulut. Kalau orang masih suka mencaci, memaki, memfitnah, menggibah, itu artinya menunjukkan apa yang ada di dalam hati tidak boleh dibalas. Kalau kita membalas justru kita mencontoh yang tidak baik. Balaslah dengan senyuman, lihatlah semua itu atas kehendak Allah Ta'ala. Itu ujian untuk kita. Karena kita diajarkan untuk bersabar. Karena itu tadi, Isra Mi'raj ini kan tujuannya mengajarkan kita untuk selamat dunia wal akhirat. Kebanyakan manusia lupa bahwa dirinya itu orang-orang surga. Orang surga inginnya menetap di dunia. Ini yang harus kita koreksi lagi.
kita itu sudah disiapkan seluruhnya di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mempunyai doa tidak dikabulkan di dunia, jangan sakit hati. Pengen rumah, pengen kendaraan, pengen rezeki yang lancar, pengen ini itu, padahal semua sudah dijamin Allah, disiapkan di surganya. Kita penduduk surga, kita akan kembali ke sana, bukan menetap di bumi. Maka contohlah Rasul, bersihkan hati ketika ibadah, Bapak Ibu. Bagaimana menuju kesucian? Kalau kita masih mempunyai sifat abu-abu. Sifat abu-abu itu terlihat baik, terlihat alim, terlihat ahli ibadah, tapi hati kita masih abu-abu. Ya, kita harus jujur pada diri kita masing-masing. Karena keselamatan merupakan tanggung jawab pribadi masing-masing. Kalau tidak mau mengikuti Rasulullah, maka Rasul pun tidak akan menjamin kita selamat, Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus mi'raj. Jalannya untuk menembus 7 petala langit ialah hati yang bersih. Bersih daripada hawa api amarah. Yang tadi alwamah, maksudnya jangan melekat hatimu dengan kenikmatan dunia. Maksudnya kan seperti itu. Tidak dilarang, Bapak Ibu. Silahkan punya rumah, silahkan. Wajar. Punya perhiasan silahkan. Tapi cukup di tangan saja. Jangan masuk ke hati. Karena itu bukan milik kita. Itu hanya titipan. Kebanyakan manusia lupa. Merasa dia yang bekerja, dia yang lelah, dia yang banting tulang, dia yang berkeringat, lelah. Akhirnya diakui. Ini gajiku, ini motorku, ini rumahku. Lupa diri. Yang bekerja siapa hakikatnya? Yang memberi gaji siapa? Kalau lupa akhirnya mempunyai sifat menggenggam. Kalau menggenggam masih dituruti sampai ke alam kubur, apa yang terjadi? Tidak akan bisa berpulang dengan sempurna, Bapak Ibu. Kalau hatimu masih menggenggam kekayaan dunia yang ada di dalam hatimu, maka engkau tidak akan bisa berpulang ke rahmatullah dengan sempurna. Maka akan kesasar. Kata orang sekarang apa? Gentayangan, menjadi hantu. Ya karena dunia dimasukkan ke hati. Salah ini. Oleh sebab itu kan diajarkan sedekah. Itu untuk mengajarkan sebetulnya. Tetapi ya inilah manusia. Perlu terus diingatkan. Karena sifatnya lalai dan lupa. Tilik ke dalam. Alwamah sudahkah kita injak? Nah, sifat serakah dunia ini tadi. Sudahkah kita injak? Kan 4 tahapannya menginjaknya. Alwamah, amarah, supiah, dan mutmainnah. Untuk mi'raj tadi, untuk membersihkan kolbu hati kita dengan zikir. Apa tujuan zikir? Menyadarkan jasad untuk kembali melihat siapa sebenarnya dia. Nah, yang berzikirlah ya Allah juga. Bukan kita. Maka ketika zikir, rasakan sampai yang berzikir itu sendiri yang menjalankan zikir itu tadi, Bapak Ibu. Itulah untuk pembersihan hati dengan kesadaran. Orang kalau sudah sadar, dia tidak akan mau menuruti hawa nafsu. Cinta dunia akan diinjak. Tidak dilarang, boleh, silahkan.
punya mobil 10, 15, silahkan, bagus. Tapi untuk jalan ketaatan, untuk saling menolong orang. Ya? Jangan untuk digenggam. Ya, seperti itu. Sifat manusia kan serakah. Ada satu gunung emas pasti nyari gunung emas yang kedua dan yang seterusnya. Maka nanti selesainya ketika mulutnya disumpal dengan tanahku. Nah, itu selesai. Ketika sudah disumpal dengan tanah kubur, maka selesai keserakahannya. Kenikmatan dunia jangan. Yang kedua tadi ialah hawa api, amarah. Banyak sekali yang di sini lalai, banyak yang sekali di sini lupa untuk mengendalikan amarahnya. Ini bahaya Bapak Ibu. Amarah itu seperti api yang membakar manusia dari dalam tubuhnya sendiri. Karena belum mampu melihat segala sesuatu di dalamnya ialah rencana Tuhan. Tidak ada yang baik di dalam cerita kehidupan kita Bapak Ibu. Semua ialah ujian, cobaan, dan contoh teladan untuk kita. Jangan mengulangi kesalahan. Kalau kita masih mengulangi kesalahan yang kita perbuat, artinya kita mempermainkan Tuhan. Jangan mudah emosi. Orang mudah emosi karena masih terhijab hatinya. Orang yang terhijab hatinya karena masih banyaknya kotoran hati. Rasul itu kan mengajarkan kita untuk saling memaafkan Bapak Ibu. Sudah jelas dilempari, masih didoakan kebaikan. Di Taif itu loh Bapak Ibu. Dilempari batu kena kaki, berlumuran darah. Kita kecipratan air aja di jalan nyumpah-nyumpah ya. Kita jalan tuh nggak sengaja orang lewat, laju, kita cipratan air. Kita marah. Itu Rasul batu jelas diarahkan ke kaki beliau, Bapak Ibu. Masih didoakan yang baik. Karena kebersihan hati beliau. Hati beliau sudah kasap Bapak Ibu. Melihat segala sesuatu tuh atas kehendak Tuhan. Kita juga seperti itu. Apalagi di dalam berumah tangga. Ini yang kecil. Jangan menginginkan segala sesuatu itu sempurna. Baik suami, baik istri. Suami jangan menuntut istri yang sempurna. Istri pun jangan menuntut suami yang sempurna. Karena yang maha sempurna ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kekurangan wajar. Ya. Itu kan bentuk ujian. Istri kurang begini, istri kurang begitu. Nah, kita kalau sudah kasap, itu kan kehendak Tuhan untuk menguji kita. Ya, kalau kita melihat istri sebatas casing, luarnya saja kita terhijab, maka yang muncul adalah kemarahan. Ya, kita mendikte namanya, kita menginginkan yang sempurna. Begitupun istri. Artinya ketika orang sudah kasap di dalam hatinya, maka mudah untuk memaafkan. Bagaimana mau Mi'raj sedang akhlak Rasulullah tidak kita tiru, tidak kita teladani. Kita sabar ini hanya di lisan saja. Saya sabar, ya. Tapi di hatinya, nanti kamu pulang ya. Bagaimana hidup kita mau tenang, tentram, damai? Ya, di rumah tangga masih belum bisa kita menciptakan kedamaian itu sendiri. Bagaimana ibadah kita bisa khusyuk? Di situ cermin sebetulnya Bapak Ibu. Bagaimana keadaan rumah tangga kita, itulah cermin keimanan kita. Manusia tidak ada yang sempurna.
Oleh sebab itu diciptakan saling berpasangan bagaikan jalal dan jamalnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan menuntut. Jalani apa yang digariskan Tuhan dengan keikhlasan hati. Ya. Pun kita juga harus terus memperbaiki diri dengan istighfar dan taubat. Sudah dijelaskan kemarin bagaimana taubat yang sebenar-benarnya. Jadi di sini dituntut ketika kita ingin Isra Mi'raj, betul-betul jujurlah kepada hati dan qalbumu. Jangan menjadi abu-abu Bapak Ibu. Jangan mempunyai kita ini sifat yang munafik. Jangan terlihat beriman hanya di luarnya saja. Di dalam apakah bisa kita menerima apa yang setiap hari menimpa kita dengan keridhaan kita? Itu yang dipertanyakan. Dihadirkan Allah kasih sayang berupa bentuk kesusahan. Dihadirkan Allah kasih sayang berupa bentuk hinaan. Dihadirkan kasih sayang Allah dengan bentuk cacian. Apakah kita sudah bisa melihat di sebalik itu semua kasih sayang Tuhan? Itu barometernya. Oleh sebab itu pandangan Rasulullah ini pandangan yang sangat menyejukkan mata Bapak Ibu. Tidak ada lagi permusuhan. Selesai masalahnya sudah. Karena melihat Tuhan di sebalik seluruh ciptaannya, tidak akan sampai kepada kita. Sering kali saya katakan, kalau tidak mengikuti kehendak Tuhan Bapak Ibu. Ya Allah. Nah ini perlu kita kaji supaya kita bisa mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amarah yang paling bahaya. Banyak orang meniti jalan ketuhanan tapi amarahnya masih belum mampu dikuasai. Bukankah kajian kemarin sudah kita jelaskan? Musuh kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Lah kok kita malah memusuhi istri kita? Memusuhi suami kita, atau mungkin memusuhi anak-anak kita. Artinya kita belum sadar diri bahwa kita tertipu dengan musuh yang sebenar. Berarti kita sedang tertipu. Musuh yang sebenarnya itu ya diri kita itu loh. Yang mana? Hawa nafsunya yang selalu membimbing kita untuk melakukan perbuatan yang tercela. Amarah tolong diperhatikan. Isra Mi'raj ini kan mengajarkan kita untuk membebaskan diri dari segala belenggu sifat hewan, sifat syaitan, dan sifat iblis. Maka kita harus bercermin dengan peringatan Isra Mi'raj yang Rasul hatinya dibedah lalu dibersihkan. Dan ini penting Bapak Ibu. Bukan hanya di lisan saja. Maka tidak akan pernah mampu kita merasakan manisnya keimanan jikalau kita tidak betul-betul menguasai mengendalikan hawa nafsu kita untuk kita ajak taat kepada Allah. Karena nafsu yang liar akan menjerumuskan kita ke pintu api neraka. Amarah Bapak Ibu, yang kedua harus kita kuasai. Lelah, capek, pulang dari pekerjaan mungkin, lelah, capek ngurus pekerjaan rumah tangga, tidak boleh berkeluh kesah. Artinya belum mengenal diri. Tenaga siapa yang dipakai? Siapa sebetulnya yang bekerja? Ilmunya para wali itu diam Bapak Ibu.
Tapi di dalam diamnya 1000 bahasa, diamnya dalam paham, pahamnya di dalam keheningan, heningnya mi'raj kepada Allah Subhanahu. Heningnya itu ridho, wali itu ridho dengan seluruh apa yang terjadi setiap harinya di kehidupan kita. Selama ini kita masih banyak yang menentang keinginan Tuhan. Tidak sesuai dengan keinginan kita, marahlah kita. Nah, ini perlu dijaga Bapak Ibu. Dan yang ketiga ialah keinginan yang berlebihan untuk berkehendak memiliki apa yang bukan menjadi kewajibannya. Ya, itu pintunya di mata. Kalau amarah tadi di telinga. Di telinga. Cahayanya merah. Oleh sebab itu orang kalau marah wajahnya memerah. Mau marah. Ya. Karena prinsip kita sabar itu tiada batasnya. Sabar tiada tepinya. Karena tanda-tanda orang yang mau marah, dia pasti mengatakan sabar itu ada nah itu marah. Diinjak-injak terus katanya. Cacing aja diinjak melawan. Nah, kita diinjak terus diam. Ya. Karena yang menginjak kita ya sebetulnya kodrat dan irodat Tuhan, Bapak Ibu. Hanya ingin menguji seberapa keimanan dalam hatimu itu. Seberapa engkau mampu melihat fi'ilku. Lalu supyah, tadi rasa ingin memiliki. Secara batiniah memiliki 7 sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara batiniah. 7 sifat yang kita rampas selama ini. 7 sifat. Harus dikembalikan Bapak Ibu. Jadi jangan mempergunakannya semau-maunya. Banyak selama ini kita tidak bersyukur kepada 7 sifat yang dititipkan kepada kita. Tidak melihat apa yang tidak cocok dengan penglihatan kita, tidak cocok dengan pendengaran kita, lalu kita emosi. Berarti kita tidak bersyukur, tidak amanah, itu hanya titipan. Jangan engkau gunakan 7 sifat itu untuk mengotori kolbu atau hati kita. Supiyah itu tadi, dia cenderung ingin berambisi, memiliki yang secara berlebihan. Punya rumah sudah 2, pengen bangun 3. Pengen sudah punya mobil 10, pengen 15. Tabungannya sudah 4 triliun masih kurang. 4 triliun. Dan yang paling membahayakan ialah dia merebut hak Tuhan. Ini yang membahayakan Bapak Ibu. Lisan sebagai kalamullah lalu kita pakai untuk menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang, membicarakan keburukan. Itu kalamullah, hati-hati. Ada pertanggungjawabannya. Baik diam, ada pertanggungjawabannya Bapak Ibu. Ada yang mencatat kanan kiri kita itu, ada yang standby malaikatnya. Apa yang engkau ucapkan maka itu yang akan engkau pertanggungjawab. Oleh sebab itu sebaiknya diam daripada berbicara, justru melukai hati saudaranya. Itu tidak amanah. Lalu yang terakhir, masih ingat Bapak Ibu, mutmainah, ketika dia mampu dikuasai akan menjadi jiwa yang tenang. Tapi ketika belum, dia akan lupa diri, ingin menandingi Tuhan. Oleh sebab itu, sifat
mutmainah ini dia cenderung ingin mempelajari kesaktian. Oleh sebab itu murid-murid atau jamaah di perguruan dilarang keras belajar ilmu kesaktian, karena itu nanti menghijab kita. Karena dengan timbulnya ilmu kesaktian maka akan timbul rasa kesombongan. Tidak boleh Bapak Ibu. Dan setelah 4 tahapan tangga yang mampu kita injak, mampu kita kuasai, tentunya disitulah kejernihan hati sudah hadir di kolbu kita. Karena Rasulullah dimi'rajkan menaiki apa Bapak Ibu? Kalau di syariat burak. Burak itu kalau di syariat digambarkan sebagai kuda sembrani ya Bapak Ibu ya, zaman dahulu. Hakikat burak ialah nur. Hakikat nur ialah ilmu. Ilmu yang mengenal akan Tuhannya. Ilmu makrifat yang dikatakan ilmu yang tinggi secara batiniah. Maka yang mampu mengantarkan Rasulullah kepada zat yang maha sempurna ialah ilmu itu tadi. Bagaimana kita bisa mi'raj tanpa ilmu? Disinilah dengan sekejap melalui wasilah sampai ke Sidratul Muntaha. Ternyata Rasulullah sendiri ternyata kezahiran kita, kenyataan daripada zat sifat Allah itu sendiri Bapak Ibu. Ini kita kupas secara makrifat. Kalau secara syariat mungkin sudah paham dari kecil, sudah mengikuti. Yang nanti turun membawa sholat 5 waktu untuk mi'raj kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diharapkan apa Bapak Ibu? Ketika kita sudah sampai di puncak, kita sadar kewujudan kita, adanya diri kita ternyata tajalli kewujudan daripada kebesaran zat, sifat, asma dan af'alnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk kita bawa menjadi rahmatan lil alamin. Bapak Ibu, supaya kita bisa membimbing umat penuh dengan kesabaran Bapak Ibu. Ya Allah, untuk membimbing diri kita sendiri supaya termasuk di dalam golongan ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, barang siapa yang sudah mengenal diri, sudah mengenal Tuhan, maka akhlaknya mencerminkan akhlak Al-Quran dan akhlak sunnah junjungan daripada Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu, kami harapkan setelah kita memperingati Isra Mi'raj secara hakiki,
kita bisa mengamalkan, kita bisa mengaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah hamba Allah yang betul-betul berserah diri sepenuhnya kepada Tuhan itu sendiri. Oke? Dalam hal apapun. Supaya tidak kecewa, supaya tidak sakit hati Bapak Ibu. Oke? Sandarkan seluruhnya kepada Tuhan. Jangan menyandarkan kepada makhluk. Ya? Karena ketika kita menyandarkan kepada makhluk, pasti kita akan mendapatkan kekecewaan. Oke? Karena makhluk pun akan bersandar kepada kita. Oke? Jadi kami harap Isra Mi'raj ini nantinya bisa menjadikan kita pribadi yang berakhlakul karimah secara syariat, secara hakikat, mampu menjadikan kolbu kita bersih dan suci. Ya. Karena tanpa kebersihan kolbu kita tidak akan mampu merasakan khusyuk Bapak Ibu. Nikmat zikir, nikmat sholat, dan nikmat ibadah apapun maka tidak akan terasa. Okay? Maka susah akan mi'raj pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Sebetulnya masih banyak yang ingin kita jabarkan, tetapi waktu sekiranya membatasi perjumpaan kita pada malam hari ini. Okay? Mohon kiranya ulun meminta maaf, meminta ridhonya dunia akhirat apabila banyak salah kata, salah ucap di dalam menyampaikan, yang kurang berkenan di dalam hati Bapak Ibu yang mendengarkan di Muang ataupun di daerah-daerah. Ya. Karena kembali bahwa kesempurnaan, kebaikan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami sampaikan, kami tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.